Haram hukumnya menikah bagi laki-laki yang tidak bisa dikarenakan adalah ataupun viral sekarang masalah mengkawin ataupun masalah urung yang menikah pat mateng tak kala nanti urung nikah atau buka snap WA orang kawin orang menikah, buka Facebook juga demikian, buka Instagram lebih lagi ya, banyak sekali postingan tentang orang yang menikah ataupun orang-orang yang melakukan pesta pernikahan. Namun pada pertemuan kali ini kita tidak membahas apa itu pernikahan, tapi kita akan coba membahas hukum-hukum nikah. Tapi sebelumnya sudah sepatutlah bahwa kita membahas sedikit apa itu nikah. Ya, pernikahan kalau kita lihat menurut bahasa nikah itu artinya berkumpul. Namun kalau menurut syarak, nikah itu adalah satu akad yang dengan akad tersebut dibolehkan untuk berkumpul bersama suami istri dan boleh melakukan istimta, boleh melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebelum menikah. Ya, benar. Langsung saja kita masuki, namun apa hukum-hukumnya menikah? Sering kita lihat orang kalau ditanya untuk apa menikah, katanya untuk mengikut sunnah Nabi SAW. Benar, dan itu tidak ada yang salah. Benar juga. Namun hukum menikah bukan itu saja. Kenapa? Karena hukum nikah ada 5 perkara bagi laki-laki dan 4 perkara bagi perempuan. Di sini kita coba membahas yang pertama sekali, yaitu hukum menikah bagi laki-laki. Yang pertama, hukum menikah laki-laki yaitu hukumnya sunat. Yang kedua yaitu khilaf aula. Yang ketiga makruh. Yang keempat wajib. Yang kelima haram. Yang pertama yaitu sunat. Bagi laki-laki tersebut sunat menikah. Laki-laki yang mana? Laki-laki yang sudah mempunyai hasrat, mempunyai keinginan untuk menikah, untuk melakukan suatu hubungan yang halal, dan dia mempunyai biaya pernikahan. Yaitu kalau kita sebut sekarang di Aceh itu mahar. Nah, mahar. Walaupun pada laki ada 20 mayam menyelum nikah, jangankan di laki 20 mayam dah tu lumba. Munan kekin le Bang Joni. Kah? Yang kedua yaitu hukum nikah khilaf aula. Khilaf aula tersebut hampir sama dengan makruh. Kalau makruh yaitu dalil larangannya kata, sedangkan khilaf aula tidak ada dalil larangan yang kata. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang telah mempunyai hasrat untuk menikah, bagi laki-laki yang mempunyai hasrat untuk melakukan suatu hubungan yang halal, namun dia tidak mempunyai biaya pernikahan. Keinginan untuk menikah, namun untuk biaya pernikahan, mahar itu tidak ada. Maka hukum menikah bagi laki-laki tersebut adalah hukumnya khilaf aula. Yang ketiga yaitu makruh. Makruh menikah bagi laki-laki yang sudah mempunyai hasrat, bagi laki-laki yang tidak mempunyai hasrat. Laki-laki tersebut tidak ada keinginan untuk melakukan pernikahan, tidak ada keinginan untuk melampiaskan nafsu syahwatnya, dan tidak ada pula biaya pernikahan. Yang keempat, wajib hukumnya menikah bagi laki-laki yang sudah mempunyai hasrat serta khawatir melakukan zina dan mempunyai biaya pernikahan. Yang keempat, wajib hukumnya menikah bagi laki-laki yang sudah mempunyai hasrat melakukan suatu perkara dan dia takut terjemusnya dalam zina,
dan dia mempunyai biaya untuk menikah, maka wajib hukumnya untuk menikah bagi laki-laki tersebut. Yang kelima, haram hukumnya menikah bagi laki-laki yang tidak bisa melaksanakan kewajiban seorang laki-laki, kewajiban seorang suami. Ya. Haram hukumnya menikah bagi orang-orang yang apabila menikah dia tidak mampu menjalani suatu perkara yang semestinya dilakukan oleh suami. Maka bagi orang tersebut hukum menikah adalah haram. Itu 5 perkara hal hukum-hukum menikah bagi laki-laki. Yang selanjutnya hukum menikah bagi perempuan ada 4. Yang